Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami hormati para bapak, para ibu semuanya, wabil khusus ini siapa ketua majelisnya? Luar biasa. Biasa di luar. Bapak Ikhwanuddin selaku penggerak Yasinan Gang Babeh. Semoga kita doakan Bapak Ikhwanuddin diberikan keberkahan oleh Allah, ditambahkan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan wasilah dan sababiyah mengadakan acara Yasinan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula ibu-ibu dari mulai ujung sono sampai ujung sini kelihatannya udah pada ngantuk. Serius nih. Kemudian bapak-bapak semuanya, semoga kita yang hadir pada malam hari ini di tempat ini dalam rangka acara ruwahan sekaligus penutupan Yasinan yang diadakan setiap malam Jumat. Semoga keberadaan kita pada malam hari ini, duduk kita pada malam hari ini, doa-doa kita, kemudian bacaan Al-Quran serta sholawat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngaji udah ngantuk begini nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus karunia berupa nikmat iman dan karunia berupa nikmat Islam serta karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan ke haribaan junjungan baginda alam, hamba Allah yang kelak nanti akan menolong kita, hamba Allah yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kita, hamba Allah yang kelak nanti akan menolong seluruh umat, seluruh manusia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taburkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang mau mengikuti jejak hidupnya dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Tentunya ajaran agama Islam, agama yang hak dan benar, agama yang mampu menyelamatkan umat manusia. Bagi mereka yang benar-benar konsekuen dalam melaksanakan ajarannya, moga-moga termasuk kita di dalamnya semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Yasinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan pada malam hari ini. Kurang lebih acara ada 3, dari mulai maghrib, kemudian habis isya dan kemari. Kalau kita kumpulin tuh doa, Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak mengurangi kaum hawa emak-emak di sini yang antusias informasinya, bahkan jauh-jauh hari
kepengen kedatangan kami, kepengen kedatangan majelis jamaah Majelis Miftahul Riyadh. Tentunya suatu kehormatan bagi saya atas datangnya kemari diundang dalam rangka acara tawakufan sekaligus acara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kira-kira lebaran berapa hari lagi, Bu? Bu, lebaran berapa hari lagi? Masih lama ya, puasa juga belum. Ya kalau nggak diingetin takut lupa. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menjadikan kita wasilah dan sababiyah hadir di tempat ini. Kita telah kirimkan doa kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada nenek kakek kita, engkong kita, encang-encing, kemudian mamang uwa, sadeu eta. Tina mamang uwa, bapak kolot, indung kolot. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan tadi orang tua kita, kakek nenek kita bahagia. Amin. Orang tua kita, kakek nenek kita di alam barzah melihat anaknya kumpul rukun, kemudian damai, tentram, kirim doa, itu menjadi wasilah dan sababiyah turunnya rahmat, sehingga orang tua kita bangga melihat anaknya berkumpul berdoa. Alhamdulillah. Dan acara ini perlu direalisasikan lah. Acara yasinan ini perlu dikembangkan ketimbang kita ngapain malam Jumat, mancing lah kira-kira. Maksudnya mancing cewek gitu. Ya alhamdulillah saya ini bangga lah karena di sini ada penggerak. Ya, luar biasa tadi sambutannya tuh. Itu kayak lurah Rawabuaya, Pak. Beneran. Ini saya tadi lihat ini yang sambutan mana orangnya, luar biasa itu. Maka nanti saya angkat di majelis itu sebagai sekretaris. Jadi kalau sambutan nanti dia yang mewakili saya. Luar biasa ya, dengan bahasa yang tertata dengan rapi. Mungkin latihan apa gimana saya juga. Yang jelas mah hebat adalah sitinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, moga-moga kita kumpul di mari, kumpul di tempat ini menjadikan wasilah dan sababiyah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepengen Ibu dimasukin surga? Bu, saya mau nanya, Ibu kepengen dimasukin apa pengen dimasuk sendiri? Bu, kepengen dimasukin surga apa masuk sendiri? Masuk sendiri yang bisa. Tuh kan, dia mah pikirannya mana-mana tuh. Mudah-mudahan, sebab begini, dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam sebuah hadisnya kata baginda Rasul, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian wasallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian, kemudian wasummu syahrukum, dan berpuasalah kalian, tentunya puasa Ramadan, wa adau zakata amwalakum, dan keluarkanlah zakat harta kalian, wa kemudian wa umara'atakum, dan kalian taatlah kepada aparat pemerintah kalian, kemudian kepada pemimpin kalian, tadkhulul jannata rabbukum, kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekurang-kurangnya saya akan ngaji pada malam hari ini 4 poin, 4 perkara yang menjadikan wasilah sababiyah turunnya rahmat sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Apa itu takwa, Bu? Takut bini tuh. Wah, takut bini tua. Emang bininya berapa? Ini takwa ini kalau kita kaji luar biasa. Namun para alimin ulama mendefinisikan takwa itu imtisali awamiri wajtina'i nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan baik, kemudian menjauhi larangan Allah dan Rasulnya pun dengan baik. Itulah takwa. Wah, insan kalau pakai ngaji begini ya
Nah, dan Bapak Ibu kumpul di sini, ini adalah bagian perintah Allah yang dimaksud dengan takwa tadi. Nah, kenapa dikatakan begitu? Nah, saya mau nanya kepada ibu bapak, di sini ada orang Sunda? Ada orang Jawa? Terus ada orang mana lagi? Pokoknya kita kumpul di sini berbagai macam orang-orang, berbagai macam suku. Hal ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wallahu a'lam, yang artinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita dengan an-nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi wahai semua manusia, kata Allah. Kita ini manusia bukan? Ya. Ayat ini memanggil kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan dari seorang perempuan. Kemudian setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan setelah engkau diciptakan tersebut syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, supaya kalian saling mengetahui, supaya kalian saling tolong menolong. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia, berbagai bangsa-bangsa dan berbagai suku-suku, supaya saling mengetahui, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mengenal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat ini, kita ini satu sama. Maksudnya satu ayah dan satu ibu. Ayah kita sama, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dari asal kejadian yang sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai bangsa-bangsa. Kalau kita berbicara bangsa, di dunia ini kira-kira ada berapa bangsa? Ya, anak sekolah ada nggak di sini? Ada berapa negara di dunia ini? Ternyata ada 139. Kok tahu? Baru searching barusan. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Timur Tengah, dan lain-lain sebagainya. Setelah Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, kemudian Allah menjadikan dari bangsa-bangsa itu bersuku-suku. Jangankan suku di luar negeri, suku di Indonesia aja banyak. Berapa jumlahnya suku di Indonesia? 173. Barusan searching saya tadi. Makanya kama kola haji Roma Irama, kalau kita ketahui ya enggak, 135 juta penduduk Indonesia. Ten. Apa lagi tuh?
Nggak hafal, gua mau hafal. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, acung dong Bu. Ulang lagi lah, bareng-bareng yuk, supaya nggak ngantuk lah malam Jumat. Yuk bareng-bareng, apal nggak? Apal kan lagunya kan? Ini nggak bisa saya pakai musik sini. Oh, saya udah ngapalin itu lagunya. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Lampung, Aceh, Manado, apalagi tuh Papua dan lain banyak-banyaknya. Ini dia lagi searching nyari itu, kagak ada. Bu, luar biasa. Terdiri dari berbagai suku-suku, kemudian berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit. Ada warna kulitnya putih, ada warna kulitnya hitam, ada ganteng, ada jelek, kan begitu. Kok jelek? Namun semuanya itu bukan untuk saling mencemoohkan, namun semuanya itu bukan untuk saling merendahkan, namun semuanya itu bukan untuk saling menghinakan, akan tetapi kata Allah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, lita'arafu, untuk saling tegur menegur, lita'arafu, untuk saling sapa menyapa, lita'arafu, untuk saling tolong menolong. Maka yasinan itu bagian dari kalimat lita'arafu. Coba kalau nggak ada yasinan, ya kemungkinan besar walaupun saya sering lewat sini, saya nggak kenal sama ibu-ibu di sini. Mungkin kenalnya Budi Amin doang yang biasa malam masih nongol. Ya nggak kira-kira. Jadi produk yasinan ini luar biasa. Salah satu mengamalkan ayat Allah tadi, lita'arafu, supaya kita saling menolong. Jangan sampai kita sesama tetangga nggak kenal, betul nggak kira-kira? Ada nggak yang begitu? Di Afrika, di sini mah kagak ada insya Allah. Tapi asalnya dari Mari, pindah ke Afrika. Ini kadang-kadang saudara yang paling terdekat adalah tetangga. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Bapak, kalau kemusibahan, apakah saudara yang jauh dulu apa tetangga yang dekat kira-kira? Tetangga yang dekat? Pasti. Masa kita sama tetangga nggak mau nyapa-nyapa, nggak mau lita'arafu, nggak saling mengenal? Padahal kata Allah tadi ayatnya jelas, kalian berbeda bangsa-bangsa, berbeda suku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tetapi bukan untuk saling mencemoohkan, bukan untuk saling mendiamkan, akan tetapi lita'arafu, supaya kalian saling tolong menolong. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan orang Arab, antara orang Sunda dengan orang Jawa. Yang membedakan seseorang itu lantaran adalah keimanannya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada orang-orang apa? Orang-orang yang punya perilaku yang sombong, yang mana orang tersebut membangga-banggakan keturunannya, membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan pangkat dan jabatannya, membangga-banggakan kedudukannya, membangga-banggakan harta dan kekayaannya, membangga-banggakan kemiskinannya. Oh, miskin dibanggain? Apa yang dibanggain miskin? Udah miskin sombong lagi. Masih mendingan kayak sombong, maksudnya mau sedekah. Ini udah nggak punya sombong, nggak ada yang disombongin.
Padahal yang dilihat oleh Allah bukan karena keturunannya, bukan karena nasabnya, bukan karena asal daerahnya, tetapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah ketika kita ada ubudiyah hakul adami sesama manusia, takwa ada hakullah, ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita umpama sholat rajin, ngaji rajin, tahajud rajin, duha rajin, ama orang gak mau negor, kira-kira takwa apa bukan? Bodoh amat lah, yang penting gua masuk surga sendirian. Ngelihat anaknya, ngelihat tetangganya nggak open, kira-kira orang begitu bagus apa kagak? Mungkin pemikiran dia bagus, yang penting saya rajin sholat, saya rajin ngaji, tapi di hadapan Allah bukan seperti itu. Ketika kita berbaur dengan masyarakat berarti ada hakul adami yang harus kita penuhi. Ketika kita ada hubungan kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Maka melalui yasinan inilah salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini campur, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Lampung, ada orang Aceh, ada orang Papua, ada orang Inggris. Ada orang Inggris nih, kuncinya juga punya dia mah. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Allah supaya umat itu saling mengenal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara takwa, ya, tadi salah satunya kata Rasul, orang yang bertakwa itu tadkhulul jannata rabbukum, maka dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak ibu bapak? Percaya nggak? Dalam Al-Quran surah At-Tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Orang yang takwa ketika ada permasalahan pasti Allah berikan jalan. Sebab apa? Ini jaminan Allah yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji Allah yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Salah satu sifat yang tidak ada di dalam diri Allah adalah sifat mengingkari janji. Ketika Allah berjanji, pasti janji itu akan ditepati. Berbeda dengan ini. Wah, dia makan janji sama saya berapa kali? Kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak. Ya bukan ini aja, termasuk ini. Ya udahlah, kita mah manusia biasa. Ini janji Allah. Oleh karena terkadang kita mengenai rezeki itu mungkin dalam pikiran kita, dalam benak kita adalah duit ataupun materi saja. Namun padahal yang dimaksud rezeki di sini adalah kesehatan, itu pun bagian dari rezeki yang Allah berikan. Kemudian panjang umur, itulah bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian keselamatan, kebahagiaan, kerukunan, anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu bagian daripada rezeki yang tak terhingga yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma takwa ini kan sulit. Sedikit saja. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya.
kemudian menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu takwa. Nah, di antara takwa itu pasti di dalamnya ada yang namanya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah wajib, ibadah yang lebih wajib. Ibadah ghairu wajib itu pun wajib. Contoh seperti ini, bapak cari rezeki, usaha, duit, wajib nggak untuk napain istri? Bapak-bapak jawab. Bapak cari uang, cari rezeki, wajib nggak hukumnya? Sholat, puasa, wajib nggak? Nah, kalau diantara bertemu dua kewajiban, bapak ibu milih yang mana dulu? Cari duit tinggalin sholat, maksudnya gitu. Ayo yang mana dulu kira-kira? Kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Semuanya sama-sama wajib, ada yang lebih wajib. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi seseorang mencari rezeki namun dia meninggalkan ibadah yang mahdoh, ibadah yang lebih wajib, yaitu sholat. Inilah yang kedua. Ini karena waktu udah jam 11 lah itu. Nah, biar cepat. Kemudian yang kedua, salah satu kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasallu khamsakun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Ini penting. Jangan, mohon maaf Bapak Ibu, yasinan rajin sholat kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Di sini mah nggak ada kali. Jangan sampai, makanya saya mengajak, menghimbau, yasinan fadhil amal hukumnya sunnah, sholat wajib. Kita ngambil yang sunnah apa ngambil yang wajib? Bukan tidak boleh. Saya kadang-kadang suka sering menyampaikan ketika orang diundang riungan sholat sama belum, tapi riungan udah duluan, betul nggak kira-kira? Tahlil duluan, sholat isama belum. Ini kan yang kadang-kadang keliru di masyarakat. Ya enggak? Dia lebih mementingkan yang sunnah ketimbang yang wajib. Ada juga seperti ini, kalau waktunya berbenturan maka sholat isya masih panjang, maka dahulukan seperti itu, kumpul riungan. Ini terkadang-kadang dari mulai maghrib sampai isya ngobrol melulu, sampai sholat isyanya ditinggalkan. Padahal kunci yang takwa itu adalah sholat. Orang kalau kepengen menjadi manusia yang takwa, syaratnya yang pertama adalah sholat. Maka orang ngaku takwa tapi nggak sholat, berarti orang itu belum takwa. Sebab salah satu untuk mencapai derajat ketakwaan adalah sholat. Sebab sholat itu adalah barometernya orang muslim. Ukurannya orang muslim itu sholat. Muslim atau tidaknya seseorang dilihatnya dari sholat. Kalau dia muslim berarti dia sholat. Kalau kagak sholat berarti dia bukan muslim. Sudah begitu aja. Jadi nggak usah ngeliat kemana-mana. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sholat. Nah, kemudian kalau kita berbicara sholat, kan amal yang paling pertama yang akan ditanya oleh Allah. Kalau kita berbicara sholat kan amalan yang pertama yang diwajibkan kepada umat muslim. Oleh karenanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sholat itu awalu ma yuhasabu as-sholat. Pertama yang paling ditanya oleh Allah adalah sholat. Mohon maaf, kita wafat, semua bakal wafat kagak nih? Wafat. Yang muda wafat, yang tua wafat, yang ganteng wafat, yang jelek wafat, yang putih wafat, yang hitam wafat. Oh, hitamnya gede ya, baju ya maksudnya. Semuanya bakal wafat. Maka yang pertama yang ditanya oleh Allah sholat.
Kata Rasul, awalu ma yuhsabu as-shalah. Pertama ditanya oleh Allah salat, kalau apabila salatnya baik maka seluruh amal-amal yang lain pun akan ngikut baik. Maka tadi yang kedua, untuk derajat takwa itu adalah salat. Dan kalau kita berbicara salat, di salat itu sudah kumpul semua. Sering saya sampaikan di pengajian. Bahkan Rasulullah menjamin kita, man hafadhu ala salati akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang memelihara salat. Tahu memelihara salat? Tahu enggak? Salatnya dipelihara, dijaga, kemudian tidak melalaikan salat, tidak mengantar-antarkan salat, akramahullahu bi khamsi khisal, maka orang itu akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. Salat diberi kemuliaan. Dan ini jaminan Allah, Pak. Apa yang pertama? Yarfa'ullahu doikil ainsu. Jaminan ataupun kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang tanggung jawab terhadap sholat, memelihara sholat, sholatnya tidak dientar-entar. Yarfa'ullah, Allah akan mengangkat, Allah akan menghilangkan semua segala kesulitannya. Maka ketika kita ada kesulitan, bukan nyalahin siapa-siapa, salahin diri kita, cek apakah sholat kita sudah dijaga apa belum. Kayaknya serius amat yang ngaji ya. Kok pada diem bu? Dengerin luar biasa. Ini ngopi dulu lah. Subhanallah di sini ya. Kita ngaji jangan jauh-jauh. Jangan terlalu mengenai salat saja. Orang, Pak Ustadz, saya nggak sholat ngaji, tapi rezeki saya banyak, usaha saya maju, saya nggak pernah bangkrut. Awas, istidraj namanya itu. Apa istidraj? Istidraj kalau bahasa kita mah sama Allah disabodokeun. Tahu sabodokeun nggak? Itu orang Jawa apa bahasa sabodokeun? Mama Amin apa sabodokeun? Didiemin. Makanya kadang-kadang suka ada yang begitu. Apaan yang sholat aja nggak begitu-begitu aja? Awas, istidraj. Kita sama Allah dibiarkan, dilepas. Ya. Tapi kok saya sholat gini-gini aja? Tapi nanti Allah berikan kemudahan jalan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya Allah makan maha pemurah, maha penyayang. Yang sholat, yang nggak sholat tetap direzeki oleh Allah dikasih. Yang bangsat, yang taat, yang munafik, yang takwa tetap dikasih oleh Allah rezeki. Sebab Allah Rahman Rahim. Tapi di situ ada istidraj. Hati-hati. Ketika Allah ngajak berhenti salatnya. Makanya istidraj itu terkadang kita bisa melupakan Allah. Dia punya keyakinan bahwa rezekinya hasil dari kerja kerasnya sendiri. Dia tidak memperdulikan Allah. Ini yang bahaya yang terkadang ada dalam manusia. Benar itu usaha kita, tapi semuanya atas kehendak Allah. Makanya jangan sampai kita menjadi orang istidraj, dibiarkan oleh Allah. Kalau kata orang Sunda mah dicicingkeun kumaha sia bae lah. Jika Allah dia anak sholat kumaha sia bae. Ini orang Jawa ngerti nggak saya ngomong begini? Disabodokan, dibiarin, ya enggak, itu istidraj. Makanya kita jangan sampai begitu ya. Allah akan mengangkat kesulitan, kepayahan bagi orang-orang yang sholatnya dijaga. Kemudian kita sholat sudah, kemudian rezeki kita, usaha kita belum maksimal. Cek, mungkin ada salah di sholat kita. Mungkin ada salah.
salah di salat kita. Kita tahajud, kita doa, karena apa salat kita? Sulit kita kalau untuk karena Allah, Bu. Pasti tingkatan kita karena sesuatu. Ibu ngaji karena apa, Bu? Bu, ibu ngaji karena apa? Hah? Terus kalau nggak ada kue begini, pada hadir kagak? Beneran nih? Subhanallah. Kemudian kalau kita berbicara sholat, kan sering juga saya sampaikan, nggak ada kurang di dalam sholat. Semua permintaan, semua doa itu termaktub dalam sholat, Pak. Cek oleh kita masing-masing. Kita mau minta apa coba? Paling jujur nih kita nih. Kebanyakan kita ini minta rezeki yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Nggak mintakan kepada ya Allah, saya pengen punya istri 2, kata Iwan. Nggak mungkin kan? Ayo jujur ngomong, belum kepikiran, sebab belum kaya. Kalau udah kaya kepikiran gitu. Maka di dalam sholat itu semua ada. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajiburni, tutuplah aibku. Ini kita nih. Kalau nggak ditutup aib oleh Allah, ya Allah ya Karim, sehari aja aib kita dibuka oleh Allah, malunya Masya Allah. Tapi Allah sayang kepada kita. Berapa kali saya buka HP yang nonton nggak baik sehari ini? Siapa serupa Tuh, coba kalau dibuka aib kita, ya Allah, Allah sayang sama kita karena tertolong oleh sholat kita tuh. Ya enggak? Wajiburni, ya Allah tutup aib-aibku. Aibnya ditutup oleh Allah, berarti kan Allah sayang kepada kita. Wajiburni warfa'ni, ya Allah angkat derajat kami. Warzukni, ya Allah kami minta rezeki, minta diangkat oleh Allah, minta rezeki kepada Allah. Wahdini wa'afini wa'afani, kemudian kita minta petunjuk, minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang menjaga sholat, yang memelihara sholat, orang itu wa'adabil qabri, kata Rasul, orang tersebut akan diangkat oleh Allah siksa ataupun azab kuburnya. Itu berkah daripada sholat. Tapi dengan catatan sholatnya ini, kadang-kadang kita di sholatnya nih seperti itu. Keduanya kadang-kadang lagi sholat ingat ke paket. Kayak tahu aja. Itu mas saya, insya Allah orang sini kagak 2 rakaat apa 4 rakaat. Tapi kalau seperti itu pun, meskipun kita banyak pikir, tetap harus sholat. Ya, wa azabil qabri, Allah akan angkat siksa kuburnya ketika kita masuk kubur. Kemudian karena sholat kita dijaga, sholat kita dipelihara, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab siksa kubur kita. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang memelihara sholat, tanggung jawab terhadap sholat, orang itu akan dituliskan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Berarti orang itu bertanda baik. Ingetin tuh, seluruh amal manusia dari mulai manusia itu menjadi akilun baligun, akil dan mengetahui, itu ada catatan-catatannya. Per hari, per detik, per jam ada. Malaikat nggak mungkin satu kelewat nyatat amal kita, nggak mungkin. Maka orang-orang yang memelihara sholatnya diberikan oleh malaikat catatan bukunya, amal solehnya dari sebelah kanannya.
Kemudian yang selanjutnya bagi orang-orang yang memelihara sholat dan tanggung jawab, orang tersebut akan melewati jembatan sirat seperti kilat. Percaya nggak Bu? Kita akan melewati jembatan sirat, percaya nggak? Percaya. Seperti apa jembatan sirat itu? Maka kata Nabi, jembatan sirat itu tipisnya bagaikan rambut sehelai dibelah 7. Kebayang nggak rambut kita segede apa sih? Rambut kamu segede apa sih? Siapa rambut yang mana katanya? Paling juga rambut kita akan kecil dibelah 7. Nah, salah satunya itu akan seperti jembatan sirat, tajamnya melebihi pedang, melebihi silet. Manusia akan berjalan di atas jembatan sirat. Kalau pakai iman nggak nyampe, kalau nggak pakai logika nggak nyampe, tapi pakai iman nyampe. Bagi orang-orang yang memelihara sholat, dia melewati jembatan siratnya seperti kilat, berarti kencang. Kemudian yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang memelihara salat, orang yang tanggung jawab terhadap salat, orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab-hisab lagi, tanpa dihitung-hitung lagi, insya Allah. Kemudian yang terakhir, 3 aja. Wasumu syahrakum. Maka laksanakan oleh kalian puasa Ramadan. Insya berapa hari lagi Ramadan? 5 hari. 5 hari lagi kurang lebih, insya Allah nanti Ramadannya malam Kamis. Ibu bahagia kedatangan Ramadan, Ibu? Bapak-bapak puyeng? Puyeng. Pengeluaran nambah. Tapi jangan dipikirin, insya Allah dijamin oleh Allah. Ya, jangankan kita puasanya belumnya saja bahagia datang Ramadan. Ini kan bagian daripada bahagia Ramadan. Coba kalau nggak ada Ramadan, nggak ada penutupan pengajian, betul nggak? Coba kalau nggak ada Ramadan, kita nggak mungkin kumpul di mari, betul nggak? Ini bagian daripada keberkahan Ramadan. Jangankan bulannya, sebelumnya juga sudah Allah berikan keberkahan. Berapa banyak pada malam ini atau pada bulan Sya'ban ini, banyak orang ruahan, banyak orang selamatan, banyak orang tahlilan. Itu wasilah karena ada Ramadan. Sampai kulkas juga penuh. Iya begitu. Memang kulkasnya udah patah itunya. Dan subhanallah ya, berkah Bu. Ibu sekali lagi saya mau tanya, bahagia datang Ramadan Bu? Bahagia hati kita, bahagia. Kenapa? Bahagia ya Allah diberikan umur panjang sehingga Ramadan bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Nah, orang ketika bahagia datang Ramadan bukan karena kolaknya, bukan karena gorengan tempe tahu sama lontongnya, bukan karena THR-nya, bukan karena baju barunya, bukan karena pulang kampungnya, tapi ngelihat gedenya pahala Ramadan. Bahagia, ketika dia bahagia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang itu haram masuk jasadnya ke dalam api neraka. Walaupun hadis ini sering dikatakan dhaif, tapi ini menjadi tolak ukur kita untuk penyemangat kita ketika datang bulan suci Ramadan. Kata Rasul, man fariha bidukhuli ramadana haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia, gembira kedatangan bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang puyeng, gua mau kalau datang Ramadan Belum punya apa-apa. siang gua kerja, malam terawih, puyeng gua mah. Capek. Udah dipikirin sekarang nih, dipikirin sekarang. Waduh, kalau ketemu Ramadan panas kayaknya, panas gerah. Kenapa? Tua minta dikurusin. Harus ngasih baju anak baru,
pulang kampung bawa duit banyak. Nah, orang yang kedatangan Ramadan nggak bahagia, nggak senang, maka orang tersebut halal jasadnya masuk ke dalam neraka. Maka nggak usah dipoyang-poyangin tuh, jalanin. Sering saya sampaikan, bapak-bapak, kalau nggak kuat Ramadan, misalkan malam tetap niat taraweh, niat puasa, kemudian bekerja. Kalau kita nggak kuat, benar-benar nggak kuat, buka. Bukan saya nyuruh buka, tapi kodok Ramadannya. Tapi jangan diniatin malamnya, ya Allah. Gimana ya puasa makan? Kepengen di puasa sih. Kepengen saya juga, jangan nyengir loh. Tapi kan di perjalanan, ya Allah, es cendol segala macam-macam, kepengen puasa. Makanya yang kuat niat, tapi nggak maido sih Bu ya Pak, nggak maido. Urusan itu adalah urusan iman. Sebab yang dipanggil puasa oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Disitulah iman kita diuji, ya. Ketika ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Masa begitu? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba pakai fi'il mudhari, telah diwajibkan. Kalimatnya begitu Bu, telah diwajibkan apa? Asyam, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah kami wajibkan, kata Allah, puasa atas orang-orang sebelum kamu. Ending daripada puasa, tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Sudah barang tentu orang yang takwa, kata Rasul tadi, adalah orang-orang yang tadkhulul jannata rabbukum, maka orang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena sudah hampir jam 11 ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sudi kiranya ibu-ibu, bapak-bapak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan oleh karenanya, yuk marilah kita bersama-sama kita doakan orang tua kita, nama-nama yang sudah ada di sini sebagai bukti ya, kita seorang anak cinta kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin nadim wa atubu ilaihim jamil ma'asi wa dhunub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya munazzilal barakati wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'nahu wa ma halallahu hadiyatan khususan ila ruhi man kutiba bi asma'i bi hadal daftar bida'an minan nar wa sitran minan nar wa hijaban minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi syafaati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufari niran. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir an ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu min ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Da'wahu bi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.